Kembali lagi di monolog kocak kudaku. Nah, di episode kali ini kudaku akan nyerempet-nyerempet soal apa yang disebut hari ini sebagai normal yang baru, atau bahasa yang lagi ngetrennya the new normal. Nah, tapi sebelum itu kudaku agak resah dan gelisah, juga sedikit basah ketika akhir-akhir ini di media banyak banget para politisi atau pejabat pemerintah mulai berbicara tentang bagaimana normalitas baru itu setelah corona. Nah, dari situlah kudaku gelisah. Kalau para politisi udah banyak bacot soal itu, lalu apa artinya dan mengapa kita harus khawatir? Hari-hari ini kita dihadapkan pada gimmick-gimmick sosial dan menggelitik akibat COVID-19 ini yang menimbulkan reaksi orang-orang terhadap situasi politik dan ekonomi. Dan ini memang benar-benar mengejutkan sih. Ya, banyak politisi atau pejabat negara memaksa untuk menawarkan hal-hal yang reflektif terkait situasi wabah hari ini. Tapi di saat yang bersamaan, orang-orang ini juga menantang hal-hal tersebut. Dan mereka pikir mereka tahu dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Tapi apakah yang tampaknya benar itu bagi mereka hari ini akan bisa menjadi masuk akal besok hari? Nah, kecenderungan yang muncul dari perubahan yang sedang berlangsung ini bagi kudaku bisa ke arah bisa mengarah ke otoriterisme politik yang lebih besar, dan itu akan berdampak pada persoalan kebebasan yang lebih mendasar bagi civil society. Agak parno sih, karena akhir-akhir ini kita diteror oleh angka-angka, data-data yang menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah korban jiwa akibat COVID-19 ini. Di tataran eksekutif, pemerintah mengambil langkah darurat yang mau nggak mau warga kayak kita gini akan mengalami pembatasan kebebasan. Walaupun banyak politisi bilang hal yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan darurat sementara. Kudaku menduga hal itu akan ada kecenderungan tajam untuk jadi permanen. Misalnya apa yang sedang kita lakukan hari ini, social distancing. Coba bayangkan deh kalau hal kayak gini jadi permanen. Akan sulit banget melakukan aktivitas-aktivitas keseharian atau aktivitas intelektual kayak pendidikan, penelitian, berkesenian, atau demonstrasi buat kritik pemerintah. Nah, hal itulah yang mengkhawatirkan, di mana ketika social distancing ini dinormalisasi misalnya. Konsekuensi logisnya akan ada pembatasan kebebasan berkumpul dan bergerak. Dan kita akhirnya diarahkan untuk bertemu di ruang virtual yang nggak otentik ini. Dan mau nggak mau kita akan terjebak di sini. Nah, karena kasus itulah kudaku nggak optimis sama lirik lagunya Oasis yang bilang kalau revolusi bisa dimulai dari tempat tidur. Atau sama klik aktivisme yang dianggap progresif itu. Bagaimana bisa coba orang bisa
membuat sebuah revolusi cuma dengan ngeklik atau hanya dengan leyeh-leyeh di tempat tidur. Hehehe. Bagi kudaku sih, revolusi memang perlu betul-betul berkumpul dengan sejumlah orang dalam ruang fisik. Dan tentu saja, pemikiran kritis dan tindakan subversif akan menjadi lebih mudah dilacak ketika berubah menjadi digital. Nah, di titik ini kayaknya diskursus kolektivisme mesti diperhatiin secara serius deh. Ya kayaknya kira-kira udah sekitar 3 bulanan ya sampai hari ini komunikasi kita dimediasi melalui sejumlah sarana teknologi. Barusan aja nih kudaku abis video group call sama teman-teman seperkudaan, dan itu nyebelin banget sebenarnya. Kalau kayak gini nih akan terus terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Walaupun memang betul hari ini kita bisa merasakan manfaat teknologi komunikasi, tapi di sisi lain kita akan kehilangan kontak non-mediasi yang seharusnya kita punya. Sehingga makin lemah deh kapasitas relasional yang kodrati itu. Hal-hal beginian nih yang ngebikin kita berubah, yang tadinya hidup seperti social animal menjadi apa yang disebut sebagai automata. Memang transformasi kayak gini nggak akan terjadi dalam semalam, tapi mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita pikirkan. Kudaku menyangka ada semacam dimensi politik yang kencang banget dalam hal ini. Nantinya kudaku takut sama bagaimana kehidupan kita pada normal yang baru ini pasca COVID-19 akan hanya menjadi 2 hal, yaitu cuma produksi dan konsumsi, dan itu akan lebih menggiring kita menjadi manusia yang individualistis. Oke deh, sekian monolog kocak dari kudaku. Tapi di akhir kata kudaku mau kasih informasi deh. Gini, setiap hal yang kita lakukan di sosmed itu bukan milik kita loh, karena itu adalah komoditas di data market. Memang sebagian besar orang tahu dan menerima itu sebagai fakta. Tapi ingat, pada situasi kayak sekarang gini, akan lebih banyak orang-orang yang bergantung pada teknologi komersial itu untuk komunikasi. Dengan demikian, proses alienasi seperti apa yang dibilang Papa Marx sebagai perampasan tenaga kerja kita akan berujung pada pendekatan yang kapitalistik, di mana waktu dan kapasitas kita berkomunikasi akan dikomodifikasi secara kejam, sekejam-kejamnya kejam.